Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ika di mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas mengenai persilangan atau hibrida atau bastar. Di mana sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai teori-teori dalam pewarisan sifat dan juga istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai persilangan. Baik, kita mulai ya. Persilangan ada beberapa jenis. Ada persilangan monohibrid, ada persilangan dihibrid, dan yang ketiga adalah persilangan trihibrid. Dan yang terakhir yang akan kita pelajari adalah mengenai penyakit menurun pada manusia. Nah, persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda, sedangkan persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Dan yang terakhir adalah persilangan trihibrid, persilangan dengan tiga sifat beda. Nah, yang akan kita pelajari nanti yaitu persilangan monohibrid dan dihibrid saja. Tapi terlebih dahulu kita akan belajar mengenai bagaimana cara menghitung gamet. Nah, cara menghitung gamet ini diperlukan agar kalian bisa menentukan jenis gamet ketika nanti akan menghitung perbandingan fenotip atau genotip, perbandingan fenotip dan genotip pada persilangan monohibrid dan dihibrid. Oke. Nah, bagaimana cara menghitung jumlah gamet? Dapat dirumuskan sebagai berikut. Jumlah gamet yaitu 2 pangkat N rumusnya, di mana N adalah jumlah sifat bedanya. Nah, Bu Ika punya contohnya. Tentukan jumlah gamet dari genotip di bawah ini. Bu Ika punya salah satu genotip A besar, dan B besar, ya. Nah, ini jumlah sifat bedanya 0 atau tidak ada sama sekali. Karena semuanya homozigot dominan, alias hurufnya besar semua nih. Tidak ada yang heterozigot atau besar kecil hurufnya. Maka dia nggak ada jumlah sifat bedanya, yaitu 0. Nah, maka dapat dirumuskan karena jumlah sifat bedanya 0, 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 yaitu 1. Nah, apa gametnya? Di sini huruf A-nya ada 2, yang besar ambil 1 saja. Huruf B besarnya ada 2, ambil 1 saja sehingga hanya A besar, B besar saja gametnya. Oke, kita next ke nomor selanjutnya. Nah, di sini Bu Ika punya genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ini jumlah sifat bedanya 1. Mana jumlah sifat bedanya? Yang Bu Ika garis bawahi adalah jumlah sifat bedanya karena dia satu-satunya yang heterozigot. 1 pasang. Maka B besar tidak dihitung. Jumlah sifat bedanya A besar, A kecil saja. Ya. Maka jumlah sifat bedanya 1 sehingga jumlah gametnya 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 yaitu 2. Nah, apa itu gametnya? Gametnya kamu bisa lihat A besar, kan ada 2 nih, maka ditulis dulu 1. B besarnya ada 2 yaitu A besar, B besar, dan A kecil, B besar. Jadi kalian di sini harus mencari pasangan seperti puzzle. Jadi yang beda itu A besar, B, seperti kali silang A besar, B besar. Di sini kan A besar, B besar lagi, jadi tulis A1 saja. Lalu di sini A kecil, B besar. Nggak ada lagi pasangannya yang bisa beda kan? Jadi hanya 2. Selanjutnya yang nomor selanjutnya adalah A besar, B besar, B kecil. Nah, ini jumlah sifat bedanya B besar, B kecil saja. Yang A besar tidak. Maka tetap nih jumlah sifat bedanya 1 yang heterozigot. Sehingga jumlah gametnya 2 pangkat 1 yaitu 2. Apa saja? Kalau tadi di sini A besar, B besar, A kecil, B besar, di sini dibalik. A besar, B besar, dan A besar, B kecil. Dibedakan ya. Karena yang heterozigot yang ini A-nya, yang ini B-nya yang heterozigot. Dan yang terakhir adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, ini ada 2 sifat bedanya. Karena 2 yang heterozigot 2 pasang. A besar A kecil ini sepasang, B besar B kecil sepasang. Sehingga jumlah sifat bedanya 2, maka dimasukin rumus N-nya kan 2. Jumlah gamet 2 pangkat 2 yaitu 4. Nah, ini seperti kali silang. A besar B besar ini
A besar B kecil ini, A kecil B besar ini, dan A kecil B kecil. Sehingga ada 4 jumlah gametnya. Baik, lalu kita beralih ke persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Contohnya, tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Sifat satu bedanya cuma satu, yaitu berbicara tentang warna. Yang kuning disilangkan dengan yang merah. Selanjutnya, kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam. Masih tentang warna, jadi sifat bedanya hanya satu, yaitu tentang warna. Dan yang terakhir adalah kelinci berambut keriting kawin dengan kelinci berambut lurus. Nah, ini sifat bedanya juga hanya satu. Kita berbicara mengenai jenis rambut pada kelinci. Cuma satu, gitu ya. Beda, misalnya di hibrid itu 2 sifat beda, tapi kalau monohibrid hanya satu. Oke, Bu Ika masuk ke contoh soal. Persilangan monohibrid dominansi penuh. Nah, perhatikan baik-baik contoh soalnya. Merupakan persilangan satu sifat beda, di mana sifat resesif atau sifat yang kalah tadi ya, tertutupi oleh sifat dominan, yaitu sifat yang menang. Ya, bila ada 2 gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka sifat resesif atau yang kalah tidak akan muncul. Misalkan, hitam dikawinkan dengan putih. Hitam itu lebih dominan, maka nanti hasil F1-nya atau persilangan pertamanya itu pasti yang menang hitam. Gitu. Baik, kita langsung ke contoh soal ya. Bisa bacakan soalnya. Tanaman berbatang tinggi dominan ya. Baik, jadi dilihat dulu ya soalnya. Ada tanaman berbatang tinggi dominan. Ini ketutupan sedikit ya. Tanaman berbatang tinggi dominan ini T besar ya hurufnya ya. Disilangkan dengan tanaman berbatang rendah T kecil. Jadi tinggi dominan ingat T besar, berbatang rendah T kecil. Nah, ini induknya. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai pada F2? Nah, kita jawab ya. Nah, induknya atau parentalnya yaitu tinggi disilangkan dengan rendah, di mana tinggi adalah T besar dan rendah adalah T kecil. Ini dominan, ini resesif. Lalu gametnya bagaimana? Ini T besarnya ada 2, tulis saja 1. T kecilnya ada 2, tulis saja 1. Maka keturunan atau F1-nya yaitu T besar T kecil, atau kita membaca fenotipnya yaitu tinggi. Keseluruhannya T besar T kecil ini. Nah, lalu bagaimana untuk F2-nya? F2 yaitu F1 kali F1. Jadi T besar T kecil ini dikalikan dengan sesamanya. T besar T kecil dikalikan dengan T besar T kecil. Ini disilangkan dengan ini lagi. Nah, itu untuk F2-nya. Jadi untuk kasus ini selalu ini disilangkan dengan sesamanya. Jadi T besar T kecil dia disilangkan dengan dia juga kan. Nah, bagaimana persilangannya? Kamu lihat baik-baik. Jadi ada T besar, lalu T besar, T kecil, T besar, T kecil ini tidak boleh di depan ya T kecilnya, T besar, T kecil, lalu T kecil. Sehingga ini dibaca tinggi, T besar tinggi, T besar T kecil tinggi, T besar T kecil tinggi, dan T kecil yaitu pendek. Sehingga kita bisa simpulkan perbandingan F2 atau fenotip F2, tingginya ada berapa? 1, 2, 3. Pendeknya ada berapa? 1. Sehingga didapatkan perbandingan fenotip tinggi dibanding pendek 3:1. Seperti itu ya students. Ya, seperti ini.